Nah, intensitas di sini itu merupakan seberapa sering sih teman-teman menggunakan media sosial. Contohnya seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, atau yang lainnya. Nah, kalau dari contoh permainan, biasanya teman-teman pasti menggunakan Mobile Legends nih. Nah, kesejahteraan psikologis merupakan kondisi di mana kita merasa sejahtera dan dapat menerima diri kita sendiri. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada tingkat rendah, kondisi di mana individu menggunakan media sosial hanya seperlunya saja, yaitu kurang dari 2 jam sehari. Sedangkan yang kedua, ada tingkat menengah, di mana individu menggunakan media sosial hanya di waktu luangnya saja nih, yaitu antara 2-3 jam sehari. Sedangkan yang terakhir, ini ada tingkat tinggi, di mana individu yang selalu menyempatkan untuk mengakses media sosial kapanpun dan dimanapun kondisinya. Intensitas penggunaannya yaitu lebih dari 3 jam sehari. Gak hanya intensitas media sosial aja yang punya nih. Semakin teman-teman merasa diri teman-teman gak berguna, gak berharga, maka akan semakin rendah juga tingkat kesejahteraan psikologis yang teman-teman miliki. Namun sebaliknya nih, jika teman-teman merasa puas dengan diri sendiri, merasa diri teman-teman berharga, maka akan semakin tinggi juga nih tingkat kesejahteraan psikologis yang teman-teman miliki. Nah, ternyata terlalu lama menggunakan media sosial berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis kita loh. Dampak tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada dampak akademik. Karena penggunaan media sosial yang berlebihan mengakibatkan kita jadi malas belajar. Kemudian, ada dampak psikologis. Terlalu sering menggunakan media sosial dapat membuat diri kita menjadi membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan yang lain, dan kita menjadi kurang menghargai dan kurang puas dengan lingkungan kita. Terakhir, ada juga dampak sosial, yaitu ketika kita menggunakan media sosial secara berlebihan juga dapat memberikan dampak pada kemampuan sosial kita loh. Kita menjadi lebih cemas ketika berbicara langsung dengan orang lain dan menjadi kaku dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa aja nih tipsnya supaya kita bisa mengontrol diri kita dalam bermain medsos dan juga lebih sejahtera secara psikologis? Yang pertama, gunakan aplikasi untuk meningkatkan fokus terhadap hal lain selain menggunakan handphone. Banyak banget nih pilihan aplikasi handphone yang dapat membantu kita untuk mengurangi penggunaan handphone kita. Tips berikutnya, kita juga bisa mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang berdampak positif. Jadi kalau kita bosan, kita nggak harus buka layar handphone. Ubah kebiasaan kamu ketika bosan dari yang awalnya ngebuka layar handphone menjadi kebiasaan yang positif, kayak baca buku, jalan kaki, olahraga ringan atau stretching. Ingat, tidak semua hal ada di dalam handphone dan media sosial. Banyak hal yang hanya bisa kita dapatkan tanpa menggunakan handphone dan media sosial. Belajar sambil nginep di rumah temen, latihan untuk dapat gelar juara sebelum lomba, begitupun juga dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya, hanya bisa kamu lakukan dengan kehadiran pikiran dan jiwa kamu sendiri. Nah, ingat teman-teman, jika ada masalah, jangan lari ke dunia maya. Larilah kepada kegiatan yang membuat masa depanmu menjadi lebih cerah. Terima kasih dan sampai jumpa.